Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang penerimaan laba maksimum dan distribusi. Nah, ini penerimaan laba maksimum dan distribusi ini masih termasuk ke dalam bab 3, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian produksi, tujuan kegiatan produksi, faktor-faktor produksi, teori perilaku produsen, dan biaya produksi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerimaan laba maksimum dan distribusi. Nah, di sini tujuannya yaitu kalian diharapkan mampu memahami konsep penerimaan, memahami konsep laba maksimum, dan memahami tentang distribusi. Nah, seperti ini peta konsepnya. Jadi, dalam kegiatan ekonomi itu, kita ingat bahwa ada 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita akan membahas tentang produksi, yaitu penerimaan dan laba maksimum, serta kegiatan distribusi. Nah, ini ya, diingat kembali, dan selalu harus dipahami bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3 pokok, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, yang pertama yaitu kita pelajari tentang konsep penerimaan. Tahukah kalian apa itu penerimaan? Penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Penerimaan ya, uang yang diterima. Dan dari berbagai sumbernya bisa dari mana saja. Nah, pengelompokan masyarakat berdasarkan kepemilikan faktor produksi. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai pemilik faktor produksi alam. Ini seperti petani, pemilik bangunan, pemilik perkebunan, dan mereka itu balas jasanya berupa sewa. Yang selanjutnya itu pemilik faktor produksi tenaga kerja, seperti tenaga ahli, tenaga buruh, dan tenaga terampil dengan balas jasa berupa upah atau gaji. Yang ketiga yaitu pemilik faktor produksi modal, seperti pemilik modal besar, modal kecil, dan modal menengah. Balas jasanya yaitu berupa bunga modal. Dan yang keempat yaitu pemilik faktor produksi kewirausahaan, seperti pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil dengan balas jasa berupa laba. Nah, setiap kelompok faktor produksi ini pada praktiknya saling membutuhkan, sehingga tercipta sebuah ketergantungan. Pemilik modal itu membutuhkan tenaga kerja. Pemilik perusahaan membutuhkan modal dan seterusnya. Nah, pada akhirnya itu terjalin hubungan antara keempat pemilik faktor produksi sehingga perekonomian berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada jenis penerimaan. Yang pertama yaitu total revenue atau penerimaan total. Adalah penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Nah, secara matematis, penerimaan total dapat ditulis sebagai berikut. TR atau total revenue sama dengan P kali Q, di mana TR merupakan penerimaan total, P merupakan harga atau price, dan Q merupakan jumlah barang terjual atau quantity. Sedangkan yang kedua yaitu ada penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Nah, rumus dari penerimaan marginal itu adalah MR sama dengan TRN minus TRN min 1, di mana TRN merupakan penerimaan total unit ke N dan TRN-1 merupakan penerimaan total unit sebelum N. Yang ketiga yaitu penerimaan rata-rata atau AR.
penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual itu dinamakan penerimaan rata-rata. AR itu secara matematis ditulis AR sama dengan TR min Q, di mana TR merupakan penerimaan total dan Q merupakan jumlah barang yang terjual. Nah, untuk lebih memahami hubungan ketiga konsep penerimaan tersebut, maka berikut adalah contoh perhitungan dari penerimaan. Bagian kiri di sini ada kuantitas, harga, penerimaan total, penerimaan marginal, dan penerimaan rata-rata. Kuantitas atau output yang diproduksi itu ada 1 sampai 8. Nah, harga atau price itu 400, 390, 380, 370, dan seterusnya. Sedangkan penerimaan total, tadi penerimaan total rumusnya TR sama dengan P kali Q, artinya price, harga, kali kuantitas. Nah, untuk penerimaan total yang pertama, kuantitas 1, 400 kali 1, 400, 390 kali 2, 780, 380 kali 3 sama dengan 1140, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue, tadi rumusnya yaitu TRN sama dengan TRN min 1. Jadi yang pertama, ini penerimaan marginalnya 0 atau tidak ada. Karena tidak diketahui kan pertama ini adalah produk pertamanya, jadi TRN min 1-nya tidak diketahui. Sedangkan untuk yang kedua yaitu total revenue-nya di sini 780 dikurangi 400 sama dengan 380. Sedangkan untuk kuantitas ketiga 1140 dikurangi 780 sama dengan 360. Nah, ini konsepnya seperti biaya tadi. Kalau biaya marginal penambahan per satu satuan biaya dari produk yang dihasilkan, kalau penerimaan ya penambahan penerimaan dari per satu satuan barang yang berhasil terjual. Misalkan dari barang 2 ke barang 3, penambahannya berapa? Yaitu sebesar 360, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata atau average revenue itu tadi rumusnya yaitu AR sama dengan TR min Q. Nah, TR di sini. TR min Q. Ini kuantitas. Jadi, perhitungannya 400 dibagi 100, 400, 780 dibagi 2, 390, 1140 dibagi 3, 380, dan seterusnya. Seperti itu. Mudah dipahami ya materi berikut. Oke, selanjutnya kita bahas tentang grafiknya. Nah, ini grafik ini merupakan aplikasi dari angka-angka berikut ini. Nah, angka-angka yang termuat dalam contoh perhitungan penerimaan ini diterapkan di mana nanti kita membuat grafik atau kurva, di mana garis horizontalnya itu atau garis yang mendatar merupakan kuantitas barang yang terjual, dan garis yang vertikal itu merupakan penerimaan total dan penerimaan. Nah, tadi tinggal diaplikasikan di sini. Nih, yang penerimaan total ada kuantitas ke 1 sampai ke 8, mulai dari 400, 780, 1140, dan seterusnya. Nih, ini di sini, diterapkan di sini. Satu barang yang terjual 400, kemudian setelah 400, 780, terus 1100 sekian. Nah, sampai di angka 2880, seperti itu ya, 2880 nih di sini.
Nah, untuk penerimaan rata ini ada yang satu kuantitas barang yang terjual satu, penerimaannya 400, kemudian 390, 380, 370, 360, 350, dan seterusnya. Nah, sedangkan penerimaan marginalnya ini dari 1 ke 2, 380, dari 2 ke 3, 360, dari 3 ke 4, 340, dan seterusnya seperti itu. Kemudian, kita akan belajar tentang laba maksimum. Profit atau laba adalah kelebihan penerimaan. Jadi, penerimaan yang lebih dari biayanya itu disebut laba maksimum, disebut laba. Nah, sedangkan apakah maksimum atau tidak? Nah, kita belajar di sini. Di sini ada contohnya, yaitu ada kuantitas, harga, TR, TC, TR-TC, ATC, MR, dan MC. Ini ya, bisa dilihat tabel di bawah ini. Nah, dapat dilihat bahwa keuntungan maksimum untuk berbagai tingkat produksi ada pada kuantitas produksi 6 unit di sini. Kenapa di 6 unit ini dikatakan maksimal? Dikarenakan saat unit ke-6 ini, MC dan MR di sini nilainya sama. Ini yang menunjukkan nanti akan terjadi laba maksimum. Nah, pada saat perusahaan berhasil memproduksi dan menjual pada kuantitas ini, perusahaan ini mendapatkan keuntungan maksimal, yaitu 27 dari angka di sini. Nah, selain karena ini hasilnya sama, yaitu 11, keuntungan yang paling maksimal ini terlihat dari TR-TC di sini. Berapa? 27 dibandingkan yang lainnya. 26, 21, ini malah 24. Nah, ini yang paling tinggi. Apabila perusahaan meningkatkan produksi lagi, maka keuntungan yang didapatkan itu akan lebih sedikit. Demikian juga bila perusahaan itu mengurangi produksinya. Nah, titik produksi ini, yang ke-6, ini disebut titik produksi yang memberikan keuntungan paling maksimal. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa kondisi yang menunjukkan titik keuntungan maksimum ini, jika perusahaan berada pada titik di mana MR sama dengan MC. Nah, saat MR lebih besar dari MC, maka perusahaan masih memiliki kemungkinan untuk menambah unit produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, saat MR lebih kecil dari MC, itu perusahaan lebih baik mengurangi produksinya karena saat itu tambahan keuntungan menjadi lebih kecil akibat tambahan biaya yang lebih besar. Maka, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa titik yang memberikan keuntungan maksimal bagi sebuah perusahaan adalah saat MR sama dengan MC. Nah, ini perhitungannya sudah dibahas ya. Tinggal teman-teman mempraktekkan dan mencocokkan lagi. Ini sudah sesuai hitungannya atau belum. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari tadi tabel yang ini. Selanjutnya, ini adalah kurva penerimaan dan biaya. Jadi, dari hitungan ini diterapkan ke dalam kurvanya berikut ini. Nah, di sini sudah ada keterangan atau teman-teman bisa mencoba sendiri ya untuk menggambar apakah nanti hasilnya seperti ini atau tidak dari ini, dari tabel berikut ini. Nah, untuk memastikan sama atau tidak, nanti bisa tinggal mengacu kepada ini. Saat teman-teman menggambar, garis horizontalnya itu adalah kuantitas dan dan garis vertikalnya itu adalah biaya rata-rata.
Seperti itu. Nah, di sini keuntungan maksimumnya ini terletak di sini saat MR sama dengan MC atau berpotongan MR berpotongan dengan MC di titik 6. Sama ya, seperti tabel tadi. Dan juga ketika biaya rata-rata, nah di titik 6 ini jarak antara TR dan TC ini paling besar adalah di kuantitas sebanyak 6. Jadi disinilah letak laba maksimumnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Tugas utama dari kegiatan distribusi ini adalah menyampaikan barang-barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dalam artian luas, kegiatan distribusi ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini. Ini kegiatan yang termasuk distribusi ya. Yang pertama yaitu pembelian dari barang dari produsen. Nah, nanti akan diantarkan ke konsumen. Selanjutnya, pengelompokan barang, yaitu kegiatan memilih dan mengelompokkan barang yang dibeli, yaitu sesuai dengan bentuk, ukuran, dan mutu barang. Yang selanjutnya yang termasuk kegiatan distribusi juga yaitu penggudangan, yang merupakan kegiatan menyimpan sementara di dalam gudang barang yang dibeli tetapi belum bisa langsung disampaikan kepada konsumen. Selanjutnya, kita belajar tentang pihak-pihak dalam distribusi. Nah, supaya kegiatan distribusi ini lancar, diperlukan tentunya oleh berbagai pihak. Pihak distribusi bisa berupa orang, badan, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan itu. Nah, pihak distribusi ini disebut dengan badan atau lembaga perantara. Nah, berikut ini ada 7 ya, badan yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Yang pertama yaitu merupakan agen. Agen yaitu perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Nah, agen ini ada agen pembelian dan agen penjualan. Agen pembelian adalah agen yang khusus untuk melakukan perjanjian pembelian. Adapun agen penjualan adalah agen yang khusus untuk melakukan perjanjian penjualan. Yang kedua yaitu ada makelar. Makelar merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Jadi makelar itu atas nama, menjual atau membeli atas nama, bukan secara langsung dari produsen, konsumen atau distribusi ya. Makelar ini atas nama orang lain. Makelar ini mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Nah, makelar mendapatkan imbalan yang berupa uang atau barang atas jasanya tersebut. Yang ketiga ada komisioner. Komisioner merupakan perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Tapi komisioner ini tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli, namun juga bisa membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Nah, komisioner ini mendapat imbalan berupa komisi. Jadi, kalau makelar itu pasti atas nama orang lain. Jadi, di sini perantara menjual atau membeli barang itu atas nama orang lain. Nah, sedangkan komisioner di sini ini bisa atas nama orang lain dan bisa juga atas nama pribadi. Yang selanjutnya yaitu importir. Importir merupakan badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Mengimpor ya, kalau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kelima yaitu eksportir.
Eksportir merupakan badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri. Nah, kebalikannya dari impor, kalau ekspor itu menjual dari dalam negeri ke luar negeri. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi itu ada pedagang besar atau grosir. Nah, grosir ini merupakan pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar, maka dinamakan pedagang besar. Umumnya, pedagang besar ini tidak menjual langsung barangnya kepada konsumen, akan tetapi melalui pedagang eceran. Jadi nanti ada nih pedagang yang membeli secara, kalau di masyarakat terkenal dengan grosir. Kalau harganya kalau grosir nanti lebih murah. Nah, karena pedagang besar ini mereka tidak langsung menjualnya kepada para konsumen, tetapi melalui perantara yaitu pedagang eceran. Yang ketujuh yaitu ada pedagang eceran. Nah, pedagang eceran ini merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi. Hal ini penting kita ketahui karena faktor ini mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Yang pertama itu dari produk. Produk ini berkaitan dengan objek fisik yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ini antara lain dari nilai barang, besar dan berat barang, mudah dan rusaknya barang ini, mudah atau susah, dan keluasan lini produk. Yang kedua yaitu ada pasar. Nah, saluran distribusi ini dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Nah, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pasar ini antara lain adalah jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Nah, faktor-faktor distribusi ini karena biar nanti distribusinya tepat, maka perlu dianalisa jumlah pembeli dalam pasar itu berapa, letak geografisnya apakah strategis atau tidak, mudah dijangkau atau tidak, jumlah pesanan dan kebiasaan dalam pembelian. Karena jangan sampai kita mendistribusikan barang ke pasar, tetapi barang itu ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat yang membeli di pasar tersebut. Yang ketiga, yaitu adalah produsen. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi produsen antara lain yaitu pendanaan, pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Sangat penting ya di sini titiknya adalah pelayanan yang diberikan. Karena biasanya orang-orang di sini sangat peka terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu perantara. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu pelayanan dari si perantara, keuangan, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjumlahan, dan ongkos penyaluran barang. Selanjutnya, poin terakhir tentang mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi di sini ada 5, yaitu mata rantai sangat panjang, mata rantai panjang, mata rantai agak pendek, mata rantai pendek, dan mata rantai sangat pendek atau langsung. Untuk mata rantai sangat panjang, perusahaan atau produsen menyampaikan barangnya kepada konsumen akhir melalui banyak sekali distributor atau penyalur. Misalnya saja, untuk memasarkan barang-barang ke seluruh Indonesia, perusahaan dapat menempatkan agen tunggal untuk seluruh Indonesia, agen untuk setiap provinsi, subagen untuk setiap kota, grosir, dan akhirnya ke pengecer. Nah, mata rantai sangat panjang, nih di sebelah sini, dari produsen ke agen tunggal ke agen ke subagen,
subagen ke grosir, grosir ke pengecer, dan baru tiba ke konsumen akhir. Yang selanjutnya itu mata rantai panjang. Pada mata rantai ini, perusahaan itu menyalurkan barang-barang melalui perantara, tetapi tidak sepanjang saluran distribusi yang sangat panjang. Misalnya, produsen itu menggunakan agen untuk setiap provinsi dan subagen untuk setiap kota. Dan setelah itu, grosir, pengecer, dan ke konsumen akhir. Selanjutnya ada mata rantai saluran distribusi agak pendek. Pada mata rantai saluran distribusi ini, penggunaan saluran distribusi ini lebih sedikit. Nah, meskipun terdapat perantara, tetapi tidak sebanyak di mata rantai sangat panjang dan panjang, yaitu produsen itu barangnya langsung dibeli oleh pihak yang pedagang besar atau grosir. Nanti grosir dibeli oleh pengecer dan baru ke konsumen akhir. Yang selanjutnya yaitu mata rantai distribusi pendek dan sangat pendek. Pada mata rantai distribusi pendek ini, perusahaan itu hanya menggunakan satu perantara, yaitu pengecer. Jadi setelah usahanya itu menghasilkan produk, nah mereka menggunakan pengecer untuk mendistribusikan barangnya ke konsumen akhir. Sedangkan mata rantai sangat pendek yaitu hubungan langsung antara produsen dan konsumen akhir, di mana setelah barang diproduksi, maka produsen langsung menjualnya ke konsumen akhir. Nah, itu tadi materi tentang penerimaan, laba maksimum, dan distribusi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.